karena sekarang tahapannya kampanye, tentunya pelanggaran-pelanggarannya masih sekitar APK biasanya. APK alat peraga ya? Alat peraga ya. Jadi penempatan APK yang tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan KPU, juga melanggar dari tibumnya Kota Bogor juga. Gitu. Oke. Seperti apa tuh, kayak spanduk? Misalnya gini, nempelin APK caleg ataupun capres, cawapres di pohon. Itu nggak boleh. Terus di fasilitas negara seperti tiang listrik, tiang telepon, itu tidak boleh. Dan banyak temuan ini? Oh iya, banyak. Minggu kemarin, Senin kemarin kita dari Bawaslu Kota Bogor bersama dengan Satpol PP dan juga tim Tangkas, kita bersih-bersih itu. Untuk 3 itu. Banyak juga emang ribuan. Wah. Iya. Ada di Kesbangpol sekarang intinya. Masih di Kesbangpol. Sampah-sampah dari APK-APK-nya. Iya. Itu. Nah, mereka yang kemudian melanggar ini, caleg-caleg ini, ada sanksinya, Kak? Kalau untuk sekarang enggak. Untuk pelanggaran APK nih? Kalau APK sih paling teguran aja. Teguran? Kalau APK. Kalau APK, yang teguran aja. Memang kan, jadi ya bisa dibilang ya pelanggarannya ringan ya karena APK. Cuman ya kalaupun nanti bisa kita naikin ya bisa ke administrasi si pelanggaran administrasi. Tapi nggak sampai gimana, biasanya teguran saja pada akhirnya. Karena memang Bawaslu pun sebelum kita mengeluarkan pergerakan untuk ngambil di lapangan ya, kita mengeluarkan himbauan dulu pada caleg ataupun capres, cawapres timnya. Untuk mencopoti sendiri. Untuk 3 hal itu ya, di pohon, di tiang listrik, sama yang rusak-rusak, yang udah rusak-rusak udah ada, masih ada kan di jalan gitu ya. Itu jatuhnya yang tibum gitu ya? Iya betul. Iya. Biar indah nyaman Kota Bogor. Atau ada bocoran caleg apa yang paling banyak melanggar itu? Rata apa semua? Rata sih, rata-rata ya sama semua sih. Rata-rata sama semua sih. Data sih tetap kita perbarui ya. Tetap kita kumpulkan, kita data. Kemarin pun yang terakhir di Bogor Timur, Panwascam Bogor Timur, Bogor Barat masih jalan dia. Masih jalan sampai ke dalam-dalam. Iya. Ini akan berlanjut terus di seluruh kecamatan dan nanti insya Allah akan ada lagi pembersihan selanjutnya hingga nanti yang paling besarnya itu di Hari Tenang. Di Hari Tenang itu kita copot semua tanpa terkecuali. Hari Tenang itu bulan Februari. Berarti ini pemasangan APK ini kan masih akan berlangsung ya? Iya, betul. Yang benar di mana seharusnya pemasangan APK itu? Iya, ada titik-titik yang sudah ditentukan. Apa saja tuh? Di dalam SK KPU-nya. Di Tanah Sareal sendiri misalnya ada 9 titik dan itu boleh. Titiknya apa itu? Lapang atau sudah memang ada titik yang ditentukan ya? Kayak di Yasmin di lampu merah pertigaan Yasmin itu boleh gitu situ. Jadi memang sudah ditentukan di SK kan oleh KPU tuh. Dan kita hanya memastikan itu tepat di situ gitu. Setiap caleg, setiap partai, semua peserta pemilu ya, ada jatahnya di situ lah ya. Iya, sama. Boleh. Kalau mau masang di situ selagi di situ ya mangga silakan. Tapi tidak boleh di pohon, walaupun di tempatnya, di tempat titik itu tetap tidak boleh di pohon atau di fasilitas negara seperti di tiang listrik ataupun tiang telepon ataupun yang lain-lainnya nggak boleh. Kalau warga nih yang gemes nemu seperti itu, boleh nggak sih kita copot sendiri tuh yang nempel-nempel di pohon seperti itu? Atau laporkan saja, ada hotline-nya? Betul, ada hotline kita. Hotline kita ada di Bawaslu hotline kita punya. Kita punya hotline juga, bisa dihubungi di jam kerja atau bisa menghubungi Panwascamnya. Panwascamnya atau lebih clear lagi sebenarnya bisa menghubungi PKD kita di tingkat kelurahan. Di kelurahan ada ya? Ada, disebutnya PKD. Warga bisa ngadu sama dia. Mereka berkantor di kantor kelurahan? Biasanya stay di kantor. Di kantor kelurahan biasanya. Dan biasanya PKD itu udah dikenal sama orang sih. Jadi dia udah banyak yang kenal, jadi tahulah siapa PKD-nya, ini sudah dikenal biasanya. Gampang, mudah dicapai orang. Itu yang sudah banyak ditemukan oleh Bawaslu pelanggaran APK. Betul. Selain itu apa lagi selain APK? STTP kali ya. STTP Pak? Surat tanda terima pemberitahuan ya.
Surat tanda terima pemberitahuan. Karena setiap kegiatan kampanye itu wajib memberikan surat pemberitahuan sebelumnya, H-7, Oke. ke kepolisian. Oh, ke kepolisian. Ke kepolisian. Seperti surat keramaian itu. Iya, surat izin keramaian gitu nah, ya. seperti itu bentuknya. Nah, dari kepolisian nanti di-share ke kami. Di-share ke kami. Nah, banyak yang belum tahu hal itu. Belum tahu. Di lapangan itu ada beberapa yang akhirnya ya kita kasih dia ya edukasi lah ya. Oke. Ini harus begini, nanti ke depan harus seperti ini. Ini kita masukin dalam LHP kita sebagai pelanggaran, bentuk pelanggaran. Tapi kita sekaligus juga pencegahan. Ke depan nggak boleh lagi seperti ini. Oke. Gitu. Itu untuk skala yang seperti apa, Kang Agus? Kalau yang keramaian itu, semua skala. Semua. Harus ada laporan ke surat dari kepolisian. Betul, semua tatap muka. Ada beberapa metode ya. Ada tatap muka, ada rapat terbatas, ada rapat umum, ada beberapa metode lainnya. Kegiatan lainnya seperti bazar ataupun baksos lainnya. Nah, itu tuh semuanya harus berizin. Dari kepolisian? Dari kepolisian. Itu sesuai dengan Perkap Kapolri. Terus juga masuk ke dalam peraturan PKPU, surat pemberitahuan. Cuman kalau di Perbawaslu ataupun di PKPU namanya surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Oke. Itu bentuknya biasa disebutnya STTP. Katakanlah di lingkungan perumahan atau perkampungan lah. Kemudian kita misalkan saya caleg nih, saya kumpulkan warga di balai RW begitu, itu pun harus. Wah, saya nggak yakin ini pada bikin itu kayak. Saya nggak yakin itu. Iya, Kang ya. Pasti banyak nih, Kang. Di lapangan sih sekarang alhamdulillah daripada 2019 saya rasa kesadaran untuk buat STP lebih besar sekarang. Oke. Lebih besar sekarang. Kalau jadi gini, kalau misalnya kita kumpul, kalau misalnya nggak ada materi kampanye, oke. Iya. Kan mungkin caleg-caleg ini juga warga biasa kan. Warga biasa kan gitu ya. Nah, kalau dia ngumpulnya sebenarnya kumpul biasa gitu, tanpa ada kampanye, tanpa ada citra diri, ada ajakan dan lain-lain. Memilih ya. Tapi kalau misalnya ada, salah satu aja dari situ ada, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran. Kampanye, kegiatan kampanye, giat kampanye ya. Nah, giat kampanye itu harus STTP. Oke. Itu sih sebenarnya. Itu aturan ini kan sebetulnya sudah lama. Tertulis di mana? Di PKPU atau ada di Perkap Kapolri sebenarnya yang awalnya. Itu tahun 2012, saya lupa nomornya, tahun 2012. Terus ada di PKPU yang sekarang, PKPU 15 tentang pemilihan, tentang kampanye. Terus ada di Perbawaslu 11 juga ada. Jadi emang, tapi namanya penyebutannya beda, surat pemberitahuan aja. Kalau di PKPU sama di Perbawaslu sebutnya surat pemberitahuan. Iya. Gitu. Kalau di Perkap Kapolri jelas surat tanda terima pemberitahuan kegiatan kampanye gitu. Iya. Gitu. Apalagi yang dalam skala besar ya, kayak di lapangan jelas. Kayak gitu ya, Kang ya. Ya, nanti kita akan bertemu dengan rapat umum. Iya. Nah, rapat umum itu besar. Pasti itu ya. Ya, untuk tingkat kota 1.000. 1.000. Ya, 1.000 kalau nggak salah. 1.000. Nah, nanti itu rapat umum besar. Nah, itu harus ber-STP kan. Jadi dari segi keamanannya kepolisian bisa memanage dari ini kan. Kalau nggak ada, tiba-tiba ada itu, kita juga kebingungan pada segi keamanannya ya. Nah, kalau Bawaslu sih hanya memastikan tidak adanya pelanggaran di situ. Kalau misalnya seperti misalnya contoh ada anak kecil yang pakai baju partai, nah itu kita akan larang. Tapi kalau dia ke situ nonton, ya kita juga bingung ya, namanya banyak orang, pasti anak-anak kecil itu juga menarik untuk mereka lihat kan. Mereka akan melihat ke sana, menarik begitu. Wah, ada apa sih? Apalagi kalau misalnya ada artis-artis gitu datang gitu ya. Yang kita arahkan adalah jangan sampai si anak kecil ini jadi objek politik gitu ya. Apa cirinya adalah mengenakan itu biasanya ada aja yang sih kayak gitu yang dia datang sama ibu bapaknya pakai, anaknya juga dipakein. Dipakein baju partai juga. Nah, ini yang kita larang. Oke. Ini yang kita larang. Baju si anak itu harus diganti.
gitu, karena ya kan anak kecil juga nggak bisa milih tuh. Iya, iya, Buat iya. belum milih juga. Buat Untuk yang ini apa? kita kolaborasi dengan KPAI dengan Iya, ini ya, ada ya kolaborasi itu ya. Oke. iya. Kita sebentar lagi akan teken untuk tanda tangan MOU dengan KPAI Oke. Kota Bogor. Nah nanti mudah-mudahan juga Radar Bogor juga bisa ikut Siap, siap, siap. pada saat penandatanganan MOU-nya. Siap. Oke, Kang Agus, tadi STP, STTP ya, surat Tanda terima. tanda terima, intinya surat izin lah, Iya, surat izin seperti izin. berkampanye. Itu pelanggaran kedua dan sudah ada beberapa temuan begitu ya. Selanjutnya, selain itu apa lagi? Untuk saat ini baru itu. Oke. Untuk saat ini baru itu yang seringkali terjadi ya, seringkali terjadi. Mudah-mudahan sih karena memang waktu juga masih panjang nih ya. Iya. Masih panjang ya, nggak ada lagi pelanggaran lainnya, jenis pelanggaran lainnya ya. Mudah-mudahan. Tapi saya yakin masih banyak. Ya pasti. Ya, pasti. pengalaman tahun-tahun sebelumnya pasti seperti itu. Iya betul, karena kebetulan di 2018 saya PKD. Oh iya iya. Ya, saya PKD di Kelurahan Sukadamai. Iya. Saya tahu teknis di lapangan. Ya, Banyak. memang kadang-kadang ada pelanggaran yang di luar itu yang ya mungkin masih ada. Emang kita agak kesulitan ya, karena kita kan keterbatas. Makanya kita perlu media itu seperti ini untuk mensosialisasikan pengawasan. Betul. Karena nggak bisa Bawaslu mengawasi 24 jam. Iya. Gitu. Perlu kerjasama seluruh pihak, terutama warga gitu ya. Iya. Ini yang paling akan perlu pengawasan itu adalah hari tenang. Iya, di hari tenang. Di hari tenang karena ada ya, kalau biasa dipanggilnya serangan fajar. Ada. Nanti saya akan cerita ke situ. Ya. Karena kebetulan Radar Bogor juga melakukan simulasi. Wah, keren. Simulasi pencoblosan. Keren. Nanti saya akan cerita ke situ. Tapi sebelumnya saya pengen masih di pelanggaran dulu nih. Oke, siap. Kang Agus. Di pelaksanaan pemilu ini kan ada 3 bentuk pelanggaran ya, 3 jenis pelanggaran. Pertama adalah administratif, etik, kemudian etik dan pidana. Oke, nah pidana nih. Iya. Ini yang perlu kita terus sosialisasikan karena bukan hanya mengancam pesertanya begitu ya. Juga orang lain yang terlibat atau ini ya. Iya, bisa. Jadi kalau penerima begitu bisa. Iya, turut serta ya kalau misalnya ada turut serta kan. Nah, bagaimana? Ya, pidana itu salah satunya adalah bagi-bagi uang ya. Money politik itu pidana. Oke. Terus perusakan APK pidana. Perusakan perusakan APK pidana. Itu ya. APK-nya yang resmi dulu nih gitu kan ya sebenarnya kan. APK-nya mana dulu. Makanya kalau misalnya mau ada yang copot, seharusnya lebih baik lapor dulu ke Panwasnya. Iya. Bisa black campaign itu jatuhnya berarti ya? Iya. Kan banyak nih kemungkinan saja ada saya pernah tahu ada kasus itu, tapi di tetangga lah. Tetangga kan di sini ya. Mukanya dicobek. Iya. Oke. Seperti itu sebenarnya masuknya pidana. Bisa pidana ya, bisa kita pidanakan ya. Oke. Bisa pidana itu. Nah, untuk pidana ini memang kita punya yang disebut dengan Sentra Gakumdu. Oke. Sentra Gakumdu ini gabungan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Oke. Nah, kalau misalnya ada satu dugaan tindak pidana pemilu yang masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, itu nanti Gakumdu akan buat beberapa analisa termasuk rapat bersama. Ini masuk nggak? Ini sudah oke nggak? Kalau misalnya sudah fix, maka akan berlanjut ke pengadilan. Oke. Pengadilan, dan itu biasanya ya nanti pidananya jadi pidana kurungan badan jadinya, gitu. Jadi yang memang perlu disosialisasikan ya, kalau bisa jangan terima uang. Ya, apa sih potensi pelanggaran pidana di pemilu ini? Ya itu paling besar sih, politik uang paling besar. Politik uang ya, paling besar itu. Cuman ya yang laporin juga takut, yang ini juga takut, makanya kita punya formula baru untuk gitu. Oke. Jadi kita kalau kedapatan melakukan politik uang, memberikan uang begitu ya, atau kalau barang gimana? Sembako begitu? Iya. Itu kan banyak juga tuh. Iya. Itu sebenarnya masuk ke dalam materi lainnya.
Materi lainnya. Dalam undang-undang itu tidak boleh menjanjikan dan memberi uang dan materi lainnya. Nah, kami dari Bawaslu beranggapan bahwa sembako dan yang lainnya itu misalnya minyak dan lain-lain itu masuk ke dalam materi lainnya. Tentunya yang tidak termasuk dalam bahan kampanye. Karena kadang-kadang ada pemikiran yang mengatakan bahwa minyak ini masuk ke bahan kampanye. Sembako ini minyak masuk ke bahan kampanye. Tapi bagi kami ini tidak masuk ke bahan kampanye. Ini lebih masuknya ke materi lainnya. Gitu. Maka kita sekarang ini lagi bumikan terus ini. Gitu. Kalau misalnya ada pelanggaran, kami mohon segera dilaporkan ke kami. Nah, Kang, mungkin saya rasa orang banyak yang menemukan tapi takut untuk melaporkan. Gimana itu, Kang? Ini memang trouble ya, ini kan masalahnya. Ini masalahnya karena memang permasalahan ini memang kami pun tidak bisa menyalahkan. Karena memang kesadarannya sudah ada, cuman keberaniannya belum ada. Nah, untuk itu kami bisa membuka, disampaikan saja ke Panwas Kelurahan Desa, bisa ke Panwas Camnya, atau bisa langsung ke kami di Bawaslu Kota, bukti-buktinya. Dan bukti-bukti yang valid ya, bukti-bukti validnya. Nanti kalau misalnya tidak mau melanjutkan sebagai laporan, maka kami akan jadikan itu informasi awal. Nah, informasi awal yang berakhir di temuan kami akhirnya. Artinya nama dia tidak ada lah dalam laporan itu ya. Betul. Tapi yang perlu dipastikan adalah buktinya, alat buktinya harus valid. Jangan kata ini, kata itu, kata ini. Nah, ini agak sulit kalau gitu. Gitu. Nah, tapi bagaimana ya? Ada nggak ya bagi-bagi sembako itu jelas dilarang gitu ya. Tapi kemudian kan ini sudah dari dulu sudah berjalan seperti ini, atau cara-cara lain gitu, katakanlah agar ini tidak menjadi niat membantu itu tidak menjadi satu pelanggaran di pemilu. Sebenarnya ada kegiatan lain yang bisa digunakan oleh para caleg ataupun tim capres cawapres. Itu disebut dengan bazar. Bazar itu diperbolehkan. Tapi artinya ada transaksi di situ ya. Betul, tetap ada transaksi dengan harga yang potongan harga yang diskon lah. Diskon lah, enggak 50% lah gitu dari harga normal itu bisa ya. Masih dalam. Boleh. Diperbolehkan. Tapi tentunya dengan izin dulu. Ada izin tadi. Izin dulu. Izinnya izin bazar ya. Izin bazar. Bukan. Tapi di situ kemudian ada atribut, ada apa boleh diperbolehkan. Kalau bazar nggak apa-apa. Di dalam bazar itu ada kampanye juga boleh. Boleh. Ya lebih baik gitu ya daripada. Betul. Daripada bagi-bagi nggak jelas juga jadinya pelanggaran juga. Betul. Gitu. Karena itu metodenya, salah satu metode kampanye itu bazar. Kemudian apa lagi selain itu yang berpotensi pidana? Ada TSM, ada yang lebih parah sih sebenarnya kalau misalnya kami cuman kalau di Bawaslu Kota untuk tingkat kota ya, TSM itu hanya membantu pembuktian saja. Jadi itu kalau TSM itu hak yang diberikan kepada Bawaslu untuk menggugurkan pemenang. Itu. Tapi pelanggaran harus terstruktur, masif gitu ya, dan sistematik. Tapi itu pembuktiannya harus panjang tuh. Ya, ini bicara pencurian data begitu ya? Panjang. Dan itu Bawaslu Kota mungkin hanya supporting dari Bawaslu RI nanti pada saat pembuktiannya. Iya. TSM itu. Nah, kemudian Kang, itu yang pengawasan Bawaslu di lapangan ya, yang ada fisik. Tapi kemudian kan ruang kampanye ini bertambah, tidak hanya di lapangan. Media sosial di dunia maya nih. Nah, ini gimana pengawasannya, Kang Agus? Ya, untuk Bawaslu secara keseluruhan dalam artian Bawaslu RI, tentunya kami juga dapat informasi dan penerusan dari Bawaslu RI. Bawaslu RI sudah kerjasama dengan Facebook, dengan TikTok, sudah ada kerjasama dengan Google, gitu ya. Nah, untuk pengawasan langsungnya
di Bawaslu Kota Bogor kami membagi tim. Tim pengawasan kampanye, ini ada tim FAS, fasilitasi pengawasan kampanye. Nah, ini diketuai oleh Kodim PP. Nah, yang ada tim yang ke wilayah, masuknya dia masuk ke Panwascam, dia bisa langsung ikut ke Panwascam, terus ikut pengawasan kampanye di wilayah, di kelurahan. Ada juga yang stay di kantor. Nah, yang stay di kantor ini khusus untuk melototin Facebook, IG gitu tuh. Seperti itu tuh. Mereka muter-muternya scroll kalau misalnya ada kemungkinan ini ada pelanggaran, mereka akan catat. Ya, potensi pelanggarannya apa saja? Kalau di dunia medsos lah. Hoax ya. Hoax, black campaign mungkin ya. Betul, black campaign, hoax, negatif campaign. Walaupun bukan pelanggaran, negatif campaign. Kalau ada negatif campaign gimana? Sebenarnya kalau negatif campaign itu kan hal yang memang benar terjadi, disampaikan kembali. Betul. Kalau black campaign kan hal yang tidak terjadi. Nah sebenarnya yang lebih kita fokuskan ke black campaign-nya, yang termasuk hoax itu ya. Dan juga ada waktu dari upload media sosial, kampanye sosial di media sosial. Itu yang kita fokus kami di situ sih sebenarnya. Fokus kami. Jangan sampai ada si calon A menjelekan si calon B, gitu ya. Si calon B menjelekan calon yang lain. Gitu. Nah itu yang kita awasi sekali gitu. Yang kita awasi sekali. Jangan sampai ada informasi-informasi yang masuk ke masyarakat yang kita nggak tahu, yang isinya hoax. Yang isinya hoax. Tapi kemungkinan juga pasti karena memang media sosial ini besar, betul, dan agak sulit kita pegang ya. Tentunya kami masih membutuhkan dari pegiat media sosial itu untuk melaporkan ke kami kalau memang ada dugaan-dugaan seperti yang tadi disebutkan, gitu Kang. Iya, dan mungkin juga potensi pelanggaran itu terbatas di ruang peserta pemilu dan mungkin tim ses begitu ya? Ya betul, biasanya. Kalau hoax di akun yang nggak jelas mungkin bisa jatuh di ITE begitu ya? Ya, bisa masuk. Bisa masuk ke ITE. Tapi sih kita kalau kita sendiri nantinya bisa kita saran untuk take down ya. Saran untuk take down kita kumpulkan dulu. Kalau ada anggota tim sesnya gitu bisa kita panggil ya, itu bisa kita tindak ya. Kalau memang kan akunnya itu didaftarkan. Iya. Akunnya itu didaftarkan ke KPU. Iya. Nah kalau lewat akun resmi itu dia melakukan hoax gitu ya, menyebarluaskan hoax, itu bisa kita panggil. Bisa kita panggil gitu. Hukuman terberatnya apa? Admin paling awalnya. Awalnya di admin dulu. Awal di admin. Tapi kalau ditemukan ada kemungkinan ke tindak pidana, kita masuk ke tindak pidana ya. Awalnya pasti admin dulu. Nanti di pleno setelah bukti dikumpulkan, kita masukkan kita setorkan ke pimpinan untuk diplenokan. Nanti di pleno itu dilihat ini masuknya kemana. Ini dia pimpinan itu yang 5 itu akan memastikan ini masuknya ke administrasi atau ke pidana misalnya, seperti itu. Kemudian Kang Agus, batasan berkampanye di media sosial seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk batasan jadwal ada lah ya. Jadwal. Ada. Itu pada akun-akun yang sudah didaftarkan itu ya? Nah ini yang tidak yang bahaya itu yang tidak didaftarkan ini. Iya. Iya, ini nih yang tidak didaftarkan, makanya akan sulit sekali karena media ini luar biasa, kita juga udah betul susah gitu untuk dan ini kampanye lebih banyak di media sosial. Iya, lebih efektif. TikTok seperti itu. Lebih efektif ya. Iya, lebih efektif sebenarnya dibanding nempelin APK gitu. Betul. Iya. Kemudian nah saya tadi juga bercerita di awal tadi Kang Agus bahwa di simulasi yang dilakukan oleh Radar Bogor kami menemukan banyak potensi ya. Ini kita sebut potensi karena yang kita lakukan juga simulasi simulasi pencoblosan. Jadi judulnya kalau bila mana pemilu hari ini begitu, pencoblosan hari ini gitu. Nah memang banyak hal menarik, banyak hal unik yang ditemukan teman-teman di lapangan, relawan dan wartawan. Potensi pragmatisme
masyarakat juga masih ada. Itu kita masih temukan. Itu tetap ada pasti. Yang nanya apa namanya serangan fajar, bahasa-bahasa seperti itu masih ada. Kemudian, nah ini PR KPU, PR pemerintah juga nih. Kertas suara, 5 kertas suara ini sangat memberatkan. Ini sangat memberatkan. Bagaimana mereka harus membuka satu-satu lipatan itu, kemudian mencoblos dengan benar, begitu kan? Itu masih menjadi kendala. Mereka mengeluhkan. Banyak pemilih yang mengeluhkan. Betul. Kemudian juga ya masih PR kita semua ya, banyak calon pemilih yang nggak kenal sama caleg. Itu yang paling banyak. Jadi mereka sama sekali tidak tahu, ini PR semua lah. Itu. Nah, bagaimana peranan Bawaslu di potensi pelanggaran ini seperti apa kemudian, Kang Agus? Iya, kalau pragmatisme ya, dari pemilik hak suara, saya rasa memang tidak hilang, cuman kemungkinan berkurang ada. Oke. Walaupun tidak hilang, tidak hilang. Saya tidak menyatakan itu hilang, pasti ada gitu. Maka memang perlu kita kerjasama total seluruhnya, menyadarkan bahwa apa yang diterima hari ini tidak baik jika ditukar dengan 5 tahun ke depan. Iya. Itu berapapun harganya, nggak baik gitu, nggak bagus, itu nggak seimbang dengan 5 tahun ke depan. Betul itu yang harus diingatkan ya. Iya, ya kalau 50.000 kali 5 dibagi 5 tahun, berarti sehari dihargai berapa? Iya. Saya rasa di bawah 100 perak. Betul. Dan pragmatis terkait dengan banyak hal juga memang masih terjadi di kalangan masyarakat, dan itu memang tugas kita bersama, saya rasa, untuk mengikis terus. Tapi sekarang saya rasa masyarakat sudah mulai kritis, sudah mulai pintar, gitu, sudah mulai berani mengeluarkan suara, gitu. Saya rasa ini yang saya bilang tadi, akan berkurang tapi tidak hilang. Iya. Akan berkurang tapi tidak hilang. Harusnya kita belajar lah ya, yang mereka yang sudah terpilih kemarin nih. Iya. Kalau ada yang nggak benar, nah itu tuh tandain, begitu kan, Kang Agus? Iya. Bagi misalnya datangnya cuma hari itu doang. Betul. Ya itu faktanya seperti itu. Seperti itu di lapangannya, seperti itu. Ya kalau untuk 5 kertas suara tadi, ini memang menjadi tantangan kita semua, Kang. Dari pengalaman kelam kita 2019, banyak petugas penyelenggara meninggal sampai KPPS tentunya dari barisan KPU, itu banyak sekali yang meninggal karena kecapean itu, Kang Agus. Karena kecapean. Anda dulu kan saya di PKD, di pengawas. Iya. Cuman kalau di pengawas enggak terlalu tapi Anda menyaksikan begitu kan? Betul. Langsung kan. Iya. Menyaksikan pada saat dulu, banyak sekali orang-orang yang tewas. Karena memang gini sih sebenarnya, umur juga pengaruh ya. Umur pengaruh. Jadi sekarang kan KPU sudah mengeluarkan batas umur atas KPPS. Nah itu jadi solusi, mudah-mudahan jadi solusi untuk mengurangi, jangan sampai terulang kembali nih yang kemarin. Resiko-resiko itu ya. Nah kalau yang banyak banget nih sekarang nih warga nih, kertasnya banyak, udah gitu ngelipetnya juga ribet gitu ya. Ya resiko serentak kali ya, saya rasa. Resiko pemilihan serentak, gitu ya, masih manual dengan kertas langsung, coblos langsung. Saya rasa itu menjadi resiko, dan pasti jadi tantangan kita dengan membumikan mensosialisasikan peraturan dan juga tata cara mencoblos yang benar, melipat gitu ya. Saya rasa itu bisa mengurangi resiko yang bisa menghambat jalannya proses nanti di pemungutan suara. Iya. Tentunya begitu sih. Kalau untuk yang selanjutnya tadi, pertanyaan 3 apa tadi? Saya lupa. Wah, saya juga jadi lupa. Keburu seru yang tadi tuh. Atau sambil diminum dulu, Kang Agus? Nggak apa-apa, Kang Agus? Saya minum dulu ya. Iya, terkait
apa namanya, susahnya pemilu yang masih secara fisik kertas begini ya. Betul. Saya belum ke yang di ranah KPU deh, saya pengen di Bawaslu dulu. Iya. Bawaslu sendiri ada nggak sih sudah melakukan inovasi menggunakan teknologi atau apa yang mempermudah kemudian kerja-kerja Bawaslu? Ada nggak? Iya. Tentunya kita selalu setiap tahun berinovasi ya. Sekarang ada aplikasi-aplikasi pengawasan yang dipegang oleh teman-teman pengawasan itu agar cepat laporannya. Oke. Itu dari tahun kemarin sudah ada. Dan terus diperbarui terus hingga sekarang. Lewat gadget aja begitu? Iya, pakai gadget. Oke. Jadi kita foto, store aplikasi, itu langsung ada. Iya. Pelanggaran-pelanggaran LHP segala rupa. Laporan-laporan nanti pada saat penghitungan suara gitu. Kita juga kan wajib PTPS kami itu menerima salinan dari C1 ya kan. Nah, itu nanti dipoto oleh kita, dipoto oleh PTPS, dikirim ke aplikasi. Jadi bisa lebih cepat. Dan juga pelanggaran-pelanggarannya. Terus berkembang sih kalau dari segi aplikasi. Terus berkembang. Oke. Nah, kemudian Kang Agus, saya tambahkan satu nih yang tadi temuan kami. Tentang banyak yang nggak kenal, tentang banyak yang nggak tahu ternyata mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Ini kan artinya ada yang salah di edukasi. Edukasi ini ya kan pelaksanaannya gitu kan. Bagaimana tanggung jawab Bawaslu dan apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Ya, kalau pertanyaannya saya nggak kenal sama dewan ini, saya kenal dengan caleg ini, kami bingung juga jalannya. Iya. Kalau kita dagangin satu, ntar pelanggaran nih kami gitu kan. Ya. Secara ini ya, maksud saya lebih ke potensi pelanggaran. Gitu. Iya. Intinya untuk warga ada 75 hari ini sampai ke tanggal 11 nanti Februari, kami menjamin kebebasan untuk para caleg bersosialisasi sesuai dengan aturan. Iya. Jangan takut gitu. Ada kami yang mengawasi. Pada saat salah perbaiki segera gitu. Nah, ada caranya mencegah itu dengan cara tanya ke kami. Oke. Tanya ke kami. Ini ada ruang konsultasinya ada. Ya? Oke. Kita buka terus kok itu. Kita buka terus untuk para caleg, misalnya kita mau ngobrol sama kita, ini saya mau melakukan ini pelanggaran atau enggak ya? Saya mau melakukan ini pelanggaran atau enggak? Itu bisa konsultasi sama kami di Bawaslu Kota ataupun sampai jajaran PKD. Kalau PKD nggak bisa jawab, mungkin dia karena keterbatasannya bisa naik ke Panwascam. Di Panwascam nggak bisa ke Bawaslu Kota. Kalau mau langsung ke Bawaslu Kota pun nggak jadi masalah. Oke. Untuk bertanya ya. Jadi kami juga kan harus menjaga hak mereka. Karena gini, pemilu itu ada dua. Pemilu itu ada penyelenggara dan peserta. Kalau penyelenggaranya ada tapi nggak ada pesertanya juga, bingung juga gitu kan. Baik, kami juga jaga penyelenggara juga. Sebagai penyelenggara menjaga peserta dalam artian hak-hak mereka itu tetap terpenuhi gitu ya. Ruang-ruang itu harus terjaga ya. Gitu. Nah, terkait dengan bagaimana supaya mereka bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, hal ini ya tentunya inovasi yang mereka harus punya. Gitu. Inovasi-inovasi mendekati warganya jangan di hari yang sudah mepet sebenarnya. Gitu ya, ada teknik-tekniknya sebenarnya yang dia harus nanam kebaikan dari jauh-jauh hari sebenarnya gitu kan. Pada saat sekarang ya hanya tinggal manasin mesin lah gitu ya. Gitu. Yang itulah yang kemudian melahirkan potensi serangan fajar tadi. Iya, itu dia. Betul. Jadi orang-orang yang ya mungkin peserta-peserta yang dadakan ini yang mungkin kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut tadi, bisa melakukan hal tersebut walaupun yang lama pun bisa melakukan hal itu bisa gitu. Semua saya rasa semua peserta punya kemungkinan peluang untuk melakukan kesalahan. Gitu. Tapi insya Allah kalau selama peserta itu sadar bahwa ada peraturan yang harus diikuti, saya rasa enggak. Jadi kesadaran ini jatuhnya. Kesadaran. Logistik aman ya, Kang Agus ya? Sampai sekarang logistik karena gudangnya ini ada di dekat di Sulawesi Iskandar ya. Sulawesi Iskandar dekat Ibnu Khaldun, lewat sedikit.
Nah, di ruko yang baru itu saya rasa kita dan Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat terkait dengan logistik. 24 jam ya itu ya. Iya, setiap ada yang datang kita datang. Oke. Jadi alhamdulillah kerjasama dengan KPU juga lancar. Ya. Jadi KPU kasih informasi terus ke kita. Kalau misalnya ada rencana, Kang hari ini ada rencana untuk logistik datang ke Kota Bogor, untuk Kota Bogor. Nah, kita udah diinfokan, pada saat masuk Kota Bogor kita diinfokan. Oke. Masuk Kota Bogor itu dalam artian belum nyampe ke tempat ya. Tapi sudah berangkat nih dari Jakarta misalnya. Sudah berangkat, paling 2 jam lagi sampai. Nah, kita sudah ada di gudang. Iya. Kita sudah standby di gudang. Nanti kita hitung lagi, lalu kita masukin ke laporan hasil pengawasan, lalu dilaporkan ke Bawaslu Kota. Ke Bawaslu Kota nanti dilaporkan lagi berjenjang ke Jabar, ke RI. Iya, termasuk nanti distribusinya ya. Betul. Karena ini juga menjadi pertanyaan masyarakat juga gitu loh. Jaminannya apa ini ya di tengah suhu politik yang panas, yang tudingan manipulasi dan lain-lain begitu kan, Kang Aris. Bagaimana kemudian Bawaslu bisa menjamin gitu, membantu, turut menjamin lah. Ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan Bawaslu Kota Bogor dalam hal ini pimpinan yang berlima ini, dengan dibantu kesekretariatan dan juga pasukan ad hoc kita di Panwascam ataupun PKD, nanti lahir lagi PTPS, kami akan mengoptimalkan kinerja dalam rangka menjaga hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dari manipulasi ataupun yang lain-lain, seperti misalnya kekhawatirannya dicoblos duluan si kertas suara gitu ya. Nah itu kan ada beberapa YouTube kayak gitu ya. Nah itu hal yang kami takutkan dan akan kami awasi, semoga hal itu tidak akan terjadi. Amin. Dan itu menjadi fokus kami. Dan mudah-mudahan tentunya kembali turut serta masyarakat termasuk dari media, ini akan hal yang menjadi semangat baru buat kami. Kalau pada semangat, kitanya lebih semangat, Kang. Siap. Itu ini terdorong gitu kitanya. Itu sih. Oke. Kang Agus terakhir nih ya dari saya. Siap. Temuan di simulasi kami juga nih. Partisipasi masyarakat rendah gitu. Untuk ikut, untuk aktif di pemilu, penggunaan hak suara mereka. Ini bagaimana? Bawaslu seperti apa? Ya, ini jadi hal yang PR besar sebenarnya. Di 2019 target Kota Bogor itu, saya pernah ngobrol dengan Pak Kesbangpol yang lama, Pak Dadang, karena kita sering banget ketemu terkait kerjaan. Dia bilang target kemarin saya lewat tuh, tercapai gitu. Nah sekarang ini targetnya harus 90%. Sebenarnya kemarin tuh yang 2019 itu Kota Bogor bagus kan? Oke. Bagus itu, targetnya sudah tercapai. Partisipasi tercapai ya. Nah, PR kita sekarang bersama-sama ini meningkatkan kepedulian warga tentang pentingnya memilih, pentingnya menyalurkan suara, karena untuk dari suara itulah 5 tahun ke depan kita akan seperti apa. Nah, seperti apa? Karena membangun kesadaran itu yaitu kewajiban kita bersama. Bawaslu pun sekarang kita menjalin kerjasama MOU dengan beberapa kampus. Ada yang sudah itu ada Pakuan dengan UIK Ibnu Khaldun. Terus lagi ongoing ini ada Kesatuan dan Bina Niaga kalau nggak salah. Lagi ongoing, kita lagi. Artinya masih terus tuh. Ruang-ruang edukasi itu masih terus. Terus kita buka pojok pengawasan. Kita ada punya PPID, kita punya hotline, kita punya pos bantuan hukum, atau dalam artian aduan ya. Pos aduan hukum juga kita punya di Bawaslu Kota. Intinya kita ingin mengkebumikan pengawasan ini yang akhirnya yang berujung pada menarik nih keikutsertaan masyarakat gitu. Kalau masyarakat kan gini sih, kalau kita nggak kenal, maka kita nggak sayang.
Iya, iya. Tapi kalau kita berhasil mengenalkan Bawaslu ataupun mengenalkan tentang pemilu itu, Iya. nah si masyarakat ini akan tahu dan dia akan nyaman, lalu dia akan mau untuk, kita harapkan ya, dia akan mau untuk ikut serta dalam memberikan suara di 14 Februari nanti. Iya. Gitu sih. Kang Agus, saya minta ini deh satu ruang untuk masyarakat, untuk siapapun berkonsultasi, bicara dengan Bawaslu, ada nggak? Ada, kita punya hotline ya. WhatsApp atau apa begitu ya, ada ya? Iya, di WhatsApp. Oke. Nanti mungkin bisa saya share ya Kak. Oke, nanti ditaruh di caption ya, ruang konsultasi untuk Bawaslu. Siapa saja boleh ya bertanya apapun itu ya. Bertanya tentang kepemiluan ya. Iya. Jangan bertanya yang lain ya. Siap, kepemiluan. siap. Oke, Kak Agus, sebelum saya tutup, ada yang mau ditambahkan, disampaikan? Iya, mungkin sedikit closing saya. Bawaslu hanya sebuah lembaga, Kang, yang diisi oleh orang-orang yang terbatas jumlahnya. Ya. Dengan besarnya media sosial, dengan besarnya wilayah Indonesia ini, terutama misalnya kita kecilkan di Kota Bogor, tentunya kalau jumlah kami masih sedikit dibanding luas Kota Bogor. Kami butuh bantuan, kami butuh kesadaran masyarakat dari semua pihak stakeholder di Kota Bogor untuk sama-sama mengawasi agar menghadirkan pemilu yang jurdil dan luber itu sendiri. Ini tugas kita bersama, ini kewajiban kita bersama, dan ini negara kita. Itu aja sih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Agus, sehat dan semangat selalu mengawal pemilu 2024 insya Allah. Mudah-mudahan.